Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Saya akan menerangkan tahapan ilmu dan ma'rifah. Wahai orang-orang yang ingin bebas dari segala mara bahaya dan yang diingin beribadah dengan benar, semoga Allah melimpahkan taufik hidayah kepada kita. Untuk itu kita harus membekali diri dengan ilmu. Sebab beribadah tanpa bekal ilmu adalah sia-sia. Karena ilmu adalah pangkal dari segala perbuatan. Perlu diketahui, ilmu dan ibadah adalah dua mata rantai yang saling berkaitan, karena pada dasarnya segala yang kita lihat, kita dengar, dan kita pelajari adalah untuk ilmu dan ibadah. Dan untuk ilmu dan ibadah itulah Al-Quran diturunkan, juga Rasulullah dan nabi-nabi diutus hanya untuk ilmu dan beribadah. Bahkan Allah menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya hanya untuk ilmu dan ibadah. Firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amr bainahunna lita'lamuna annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilman. Surat At-Tolak ayat 12. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya agar kamu mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Surat At-Tolak ayat 12. Dengan merenungkan keberadaan langit dan bumi, dihadapkan kita akan memperoleh ilmu dirinya. Dengan menyimak ayat di atas kiranya sudah cukup menjadi bukti bahwa ilmu itu mulia. Lebih-lebih ilmu tauhid, sebab dengannya kita dapat mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Juga Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Surat Ad-Dariyah ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku, menyembah Allah. Hal itu menunjukkan betapa mulianya ibadah. Ayat di atas cukup menjadi bukti kemuliaannya dan bahwa kita harus senantiasa menjalankan ibadah. Sungguh besar arti ilmu dan ibadah bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Maka kewajiban bagi kita hanya mengejar ilmu dan menjalankan ibadah. Sedangkan memikirkan yang lain adalah batil, sebab dalam ilmu dan ibadah sudah tercakup segala urusan dunia dan akhirat. Membangun negara, menciptakan kemakmuran itu semuanya dilaksanakan karena Allah. Itu pun termasuk ibadah.
Jadi dengan ilmu dan ibadah dapat tercipta kebahagiaan dunia, akhirat, dan kemajuan dunia yang sehat, bukan kemajuan yang menyesatkan. Hendaklah kita memusatkan perhatian dan pikiran hanya untuk ibadah dan ilmu. Jika sudah demikian, kita akan menjadi kuat dan berhasil karena berpikir selain untuk ibadah dan ilmu adalah batil dan sesat, serta hanya yang menghancurkan dunia. Kesimpulannya, tidak ada yang lebih baik daripada ilmu dan ibadah. Sesungguhnya dengan mulia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna fadlal alimi alal abidi ka fadli ala adna rajulin minal ummati. Kelebihan orang yang berilmu atas orang yang menjalankan ibadah ibarat kelebihanku atas orang yang paling rendah di antara umatku. HR Al-Haris bin Abu Usamah dari Abu Syaid Al-Hudri diperkuat riwayat Turmudi dari Abu Umamah. Rasulullah bersabda, Nadratun ilal alimi ahabu ilayya min ibadatin sanatin siyamiha wa qiyamiha. Sekali melihat wajah orang yang berilmu, bagiku lebih suka daripada beribadah 1 tahun. Rajin berpuasa dan menjalankan sholat malam tentunya adalah orang yang berilmu yang mau mengamalkannya. Rasulullah bersabda, Ala adullukum ala asrafil ahlil jannah. Qalu bala ya Rasulullah. Qala hum ulama'ul ummati. Apakah kalian tahu siapa yang paling mulia di antara penghuni surga? Para sahabat menjawab, bahkan kami ingin mengetahui hal itu, ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, yaitu para ulama, orang-orang berilmu, dan umatku. Jelas sudah bahwa ilmu itu ibarat permata dan lebih utama dari ibadah. Namun demikian tidak boleh meninggalkan ibadah. Kita harus beribadah dengan disertai ilmu. Seumpamanya sebuah pohon, ilmu ibarat pohonnya dan ibadah ibarat buahnya. Maka jika kita beribadah tanpa dibekali ilmu tersebut akan lenyap bagaikan debu ditiup angin. Di sini kedudukan pohon lebih utama sebab pohon merupakan intinya. Akan tetapi buah mempunyai fungsi yang lebih utama. Oleh karena itu kita harus memiliki keduanya, yakni ilmu dan ibadah. Sehubungan dengan itu perkataan Imam Al-Hasanul Basri, tentulah ilmu dan tanpa melalaikan ibadah dan beribadahlah dengan tidak lupa menuntut ilmu. Semakin jelas kini bahwasanya manusia harus memiliki ilmu dan beribadah. Dan ilmu adalah lebih utama sebab ilmu merupakan inti dan petunjuk dan menjalankan ibadah. Bagaimana mungkin kita menjalankan ibadah jika tidak tahu caranya? Allahu bersabda, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-ilmu imamul amali wal amalu tabi'uhu. Allahu bersabda, Rasulullah bersabda, ilmu adalah imannya amal. Amal adalah makmumnya. Alasan bahwa ilmu adalah inti atau pokok yang harus
dahulukan daripada ibadah ada dua. Pertama, agar berhasil dan benar dalam beribadah harus diketahui terlebih dahulu siapa yang harus disembah. Baru kemudian kita menyembahlah apa yang jadinya jika kita sembah. Sedangkan yang kita sembah itu belum kita ketahui asma dan sifatnya, dan sifat-sifat zatnya, serta sifat wajib dan mustahil baginya. Sebab kadang-kadang seorang mengiktikatkan sesuatu yang tidak layak baginya, maka ibadahnya demikian itu akan sia-sia. Dikisahkan ada dua orang, yang seorang adalah orang berilmu yang tidak pernah beribadah, dan seorang lagi orang yang tidak berilmu tetapi menjalankan ibadah. Kemudian keduanya diuji oleh seorang berapa kadar kejahatan kedua orang tersebut. Lantas penguji mendatangi keduanya dengan menggunakan pakaian yang megah. Ia berkata kepada orang yang rajin beribadah, "Wahai hambaku, aku telah mengampuni seluruh dosamu. Maka sekarang kau tidak usah beribadah lagi." Ahli ibadah menjawab, "Oh, itulah orang yang kuharapkan darimu, ya Tuhanku." Ahli ibadah menganggap si penguji sebagai Tuhan sebab ia tidak mengetahui sifat-sifat Tuhannya. Selanjutnya, sang penguji mendatangi orang yang berilmu yang waktu itu ia sedang minum arak. Penguji berkata, "Wahai manusia, Tuhanmu akan mengampuni dosamu dengan geram." Ia menjawab, "Kurang ajar," supaya mencabut pandangannya. "Engkau kira aku tidak tahu, Tuhanku?" Demikian bahwa orang yang berilmu tidak akan mudah tertipu, dan sebaliknya orang yang tidak berilmu akan mudah tertipu. Kini semakin jelas setiap hamba Allah harus memiliki ilmu dan menjalankan ibadah dengan ilmu sebagai inti atau pokok harus diutamakan. Demikian surat keterangan ini. Berlanjut dengan lain waktu. Saya akan kuakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Semoga bermanfaat bagi yang melihatnya.